Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman, kita lanjut ya ke bagian selanjutnya. Sebelumnya kita udah bahas terkait sampai bukti transaksi ke terakhir. Sekarang kita lanjut ke bagian bukti memorial. Nah, seperti biasa teman-teman, karena nggak bisa aku record secara berbarengan dengan bukti transaksi, jadi teman-teman bisa sambil membuka file bukti transaksi PT Molly Indonesia. Oke, langsung kita mulai aja. Di sini bisa teman-teman lihat di file Molly Indonesia. Kalau bukti memorial yang pertama itu adalah sebab dari untuk melakukan penghapusan piutang yang sudah dicadangkan sebelumnya terhadap Dika Komputer sebesar 61.270.000 karena kebangkrutan yang terjadi pada Dika Komputer. Oke, jadi kita harus melakukan penghapusan piutang ya teman-teman. Sebelumnya di beberapa kelas aku berikan tutorial untuk masukin penghapusan piutang itu di code journal entry. Sebenarnya bisa juga, cuman setelah aku analisis lebih baik kita masukin ke bagian sales. Jadi untuk penghapusan piutang ini teman-teman masuknya ke sales ya. Oke, kita ke sales karena masih berhubungan dengan sales juga. Kemudian kalian ke enter sales. Nah, di sini pertama matikan dulu teks inklusifnya kalau misalkan masih nyala. Terus bagian layout, kalian ke bawah bagian layout, terus klik layout dan kalian pilih yang paling bawah miscellaneous. Kalian pilih yang miscellaneous. Jadi layoutnya itu miscellaneous, ini nggak bakal muncul di screen layar ya, jadi bisa kalian sambil praktik. Oke, kalau misalkan udah pilih layout yang miscellaneous, kalian oke. Nah, tampilannya kayak gini jadinya. Terus kalian pilih customernya siapa, kita bakal menghapus piutang dari Dika Komputer. Oke, pilih Dika Komputer. Jadi kalian ke bagian ini, ke bagian customer, terus klik panahnya dan pilih Dika Komputer, terus use customer. Oke, kalau udah seperti biasa kalian masukin aja invoice-nya. Ini kita ada BMMI 1201. Oke, tanggal berapa? Tanggal 31 Desember 2022. Oke, seperti biasa ya, karena laptop aku adalah masih settingan luar, jadi bulannya di depan. Kalau untuk teman-teman yang udah settingan Indonesia itu bulannya bisa di tengah, jadi di depan tanggal. Oke, kalau udah kita ke deskripsi, klik deskripsi dan tulis aja deskripsinya adalah penghapusan piutang yang sudah dicadangkan. Penghapusan piutang Dika Komputer yang sudah dicadangkan karena kebangkrutan. Oke, kalau udah kita baca. Nah, di bagian akun ini kalian masukin, ini nggak bakal ya, jadi kalian klik di bagian akun, kalian klik panahnya, terus kalian pilih akun, kalian masukin aja di bagian look for nya, kalian pilih angka 1, terus masukin allowance for doubtful debt. Jadi yang di debit nanti adalah si allowance for doubtful debt nya. Terus masukin amount-nya berapa? Amount-nya adalah 61.270.23. Oke, enter. Nah, udah. Kalau di amount kita harus masukin minus ya, minus. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa pakai kata tulisan minus, bisa pakai tanda kurung. Kalau misalkan edit tuh nggak bisa, jadi kalian hapus dulu aja, hapus, terus tulis ulang minus 61.270.23. Enter. Oke, nanti dia jadi tanda kurung. Jadi ada yang bisa minus, ada yang harus tanda kurung gitu. Itu sama-sama mengurangi. Oke, kalau udah di record. Nah, itu untuk transaksi bukti memorial yang pertama. Oke, kita lihat dulu di sini, kalian close aja tadi, terus kalian lihat di bagian transaksi jurnal. Masukin tanggal 31 bulan 12 2022. Oke, ini ya. Jadi si piutangnya berkurang gitu. Oke, kalau udah, next kita ke transaksi selanjutnya. Transaksi selanjutnya yaitu terkait transaksi kedua. Bisa kalian lihat di file PT Molly Indonesia. Transaksi kedua itu sebab dari telah diterima rekening koran dari bank atas rekening perusahaan tertanggal 31 Desember. Oke, di sini ada interest revenue sebesar 4 juta sekian dan bank service charge-nya sekitar 141 sekian. Oke. Seperti yang udah dijelasin sebelumnya, kalau bukti memorial yang kedua ini berarti kita nerima rekening koran. Rekening koran tuh seperti apa ya, riwayat transaksi penjualan
bukan penjualan aja, tapi semua transaksi melalui bank dari satu bulan itu, 1 tahun itu gitu. Dari 1 tahun bisa 1 bulan tergantung perusahaannya. Oke. Berarti setelah kita cek ternyata dari rekening koran sama yang kita pegang, maksudnya transaksi keuangan yang ada di kita itu ternyata beda sama rekening koran. Pas diteliti ternyata di rekening koran tuh ada yang namanya interest revenue-nya sekitar 4 sekian dan bank service charge-nya sekitar 1 sekian. Nah, harus kita sesuaikan tuh. Berarti caranya kalian ke account, terus ke record journal entry. Nah, di sini seperti biasa, matiin dulu tes inklusifnya kalau misalkan masih nyala, terus masukin tanggalnya tanggal 31 Desember 2022. Memonya masukin aja penerimaan interest revenue dan bank service charge dan pembayaran bank service charge. Ini untuk memo tuh bisa disesuaikan aja sama yang ada di bukti memorialnya. Oke, kalau udah di akun ini kalian masukin aja akunnya. Berarti kan kita bakal nerima uang dong, kita bakal nerima cash karena interest revenue itu mau nambah kas kan, jadi kalian masukin kas di sini. Oke, terus yang kedua, karena kita bakal bayar, karena kita dapat beban admin ya, bank service charge itu beban administrasi bank, jadi beban tuh bertambah di debit. Kita masukin dulu yang debitnya, itu ada lagi beban, berarti di baris kedua ini kalian ini harusnya oke, bentar. Ini cancel dulu, aku buat ulang. Penerimaan interest revenue dan pembayaran bank service charge. Oke, di sini tadi apa? Di debitnya itu ada cash in bank, terus di kreditnya ada bank service charge kepala 9 ya, bank service charge. Bank service berapa yang harus kita bayar? Sebesar 1.41123. Ini nominalnya bisa kalian lihat langsung di bukti memorialnya. Terus yang di kreditnya berarti apa? Interest revenue kepala 8. Interest revenue pertama di mana? Di kredit. Ya, kredit sebesar 4.231.500. Oke, berarti kan belum balance nih. Nah, selisihnya itu adalah cash in bank yang bakal kita terima. Gitu, jadi kalian klik aja ke sini ke cash in bank, di debit ya. Terus enter. Nah, nanti otak balance-nya udah 0. Kalau udah berarti udah balance. Kalau udah tinggal di record. Oke, next ke bukti transaksi ketiga, bisa kalian balik lagi untuk lihat ke bukti memorial. Bukti transaksi ketiga ini adalah bukti transaksi persediaan akhir perlengkapan. Oke, jadi kita diinfoin kalau persediaan akhir perlengkapan itu ada 2 juta. Jadi kita harus menghitung beban yang sudah terpakainya. Caranya gimana? Ini kalian cancel aja. Kalian cek aja di sini, di account list juga bisa. Kalian cek bagian perlengkapan tuh aset, berarti apa? Berarti ini office supplies. Jadi saldo akhir office supplies itu harus, saldo akhir office supplies itu ada 2 juta. Jadi berarti harus kita jurnal yang sudah terpakainya. Oke, berarti 12.975.000 dikurangi 2 juta sebesar 10.975.000 itu adalah yang sudah terpakainya. Oke, caranya sama kayak tadi, kalian ke account, terus ke journal entry, terus seperti biasa masukin tanggal. Oh ya, ini jurnalnya jangan lupa dimasukin ya, tadi aku lupa. Berarti ini adalah BMMI 1203. Oke, memangnya penyesuaian saldo akhir perlengkapan. Oke, masukin di sini adalah berarti yang bertambah, berarti pesertanya bakal berkurang di kredit, dan yang bertambah itu adalah bebannya. Oke, masukin tanggal nomor 6, terus muncul supplies expense sebesar 10.975.000 itu 23. Oke, terus yang di kreditnya itu office supplies. Jadi yang di debit adalah supplies expense karena bebannya bertambah, yang sudah terpakainya juga, dan yang berkurang adalah office supplies. Office supplies berkurang di kredit. Oke, kalau udah di enter dan 0 dan record. Oke, aku benerin terkait tadi si ya, BMMI 1202. Oke, nah nanti dia bakal menyesuaikan kalau misalkan emang yang duluan tuh ini dia bakal ke atas sendiri gitu. Jadi emang harus sesuai ya teman-teman. Oke, kalau udah, next transaksi selanjutnya, transaksi keempat. Nah, bisa kalian lihat di file kalau misalkan untuk transaksi memorial yang keempat itu adalah sebab dari untuk penyesuaian terhadap beban yang masih harus dibayar untuk gaji karyawan dan beban listrik. Oke,
Berarti kita harus lihat dulu nih kalau misalkan di bukti memorialnya ada nominal untuk gaji karyawan, itu bisa pakai langsung aja di sini, tapi kan di sini nggak ada, jadi kita bisa lihat di beban utang di sebelumnya. Oke. Kita cek di bagian account, terus account list. Nah, di sini ada expense payable sebesar 5.100.000. Berarti expense payable 5.100.000, terus beban listriknya di sini 1.900.000, dan selisihnya adalah untuk gaji karyawan. Oke, berarti kita masukin ke account, terus record journal entry. Masukin bukti transaksinya seperti biasa, bukti memonya BMMI 1204. Ininya adalah penyesuaian beban yang masih harus dibayar. Oke, masukin berarti yang di debitnya adalah si beban-beban ini, karena bebannya bertambah kan. Masukin beban wages, berarti kepala 6, wages and salaries. Terus beban listrik kepala 6 juga, sebesar 1.900.000. Terus di kreditnya adalah karena beban utangnya nambah, jadi masuk ke beban utang. Beban utang kepala 2, expense payable. Expense payable yang berapa tadi? 5.100.000. 2, 3. Oke, wagesnya masukin sebesar ini. Oke, kenapa sih lihatnya dari total expense payable? Karena biasanya dari tahun ke tahun tuh nggak jauh berbeda, dari bulan ke bulan tuh nggak jauh berbeda gitu lah expense payable-nya, makanya bisa dilihat dari situ. Cuman kalau misalkan nanti di bukti memorialnya ada secara langsung nominalnya, itu lihat dari situ aja lebih enak gitu. Oke, kalau udah boleh di record. Oke, next ke bukti transaksi kelima. Ini kita menyesuaikan pajak perusahaan untuk PPN income dan PPN account. Oke, berarti kita lihat dulu nih saldo PPN income dan PPN account, karena mau kita tutup. Jadi caranya kalian lihat ke account, terus ke account saja. Kalian lihat di sini PPN income berapa? PPN income itu sebesar 30.195. Terus PPN outcome itu sebesar 30.570. Oke, berarti nanti selisihnya itu bakal masuk ke PPN payable. Oke, caranya sama di account. Terus kalian ke account list. Ke account, terus record journal entry. Nah, masukin BMMI 1205. Namanya apa? Namanya adalah penyesuaian pajak perusahaan. Oke, yang biasanya di kredit kan PPN outcome, sekarang kita balik ke PPN ke debit. Jadi PPN outcome-nya kita tutup ke debit. Berapa tadi? 30.570.000. Nah, sekarang PPN income-nya bertambah di debit, berarti berkurang di kredit. Kita masukin PPN income di kredit sebesar berapa tadi? 30.195. Oke, nah kan ada selisih. Nah, selisihnya ini kita masukin ke PPN payable. Payable kepala 2. Jadi kita masih ada utang PPN kita masih ada beban PPN gitu, beban utang PPN. Nah, PPN payable, kita masih ada utang PPN ya, sebesar 375.000 gitu. Ini untuk PPN, untuk yang pertama itu penutupan PPN. Selanjutnya kita ke penyesuaian pajak PPH. Oke, di sini kan diinfoin kalau misalkan peredaran brutonya itu sebesar 3 miliar sekian ya. Oke, berarti kita harus hitung dulu nih 1% dari 3 sekian ini berapa. Oke, kalau kita kalkulator 1% dikali 3, 770, 660 itu sama dengan 706.600. Oke, kalian masukin akunnya itu akun expense, income tax expense, berarti kepala 6, income tax expense. Jadi beban income tax expense, jadi beban pajaknya itu sebesar 37.706.600. Nah, di sini kita harus melakukan perhitungan terhadap prepaid incomes. Jadi kalian bisa cek di sini untuk prepaid income-nya itu berapa. Prepaid income tax kan adalah pajak yang udah dibayarkan di muka gitu kan. Jadi kita udah bayar nih 20.500.000 sebelumnya. Jadi kita masukin ke sini 5 juta prepaid income tax kepala 1, prepaid income tax sebesar 20.500.000. 2, 3. Oke, ini yang udah kita bayar. Ini yang beban pajak yang harus kita bayar, beban pajak yang udah keluar, yang harus kita bayar dari peredaran bruto di tahun sebelumnya. Tuh. Oke, berarti masih ada selisih. Selisihnya ini kita masukin ke dalam income tax payable. Jadi income tax payable kepala 2
masih ada utang pajak yang harus kita bayar, yaitu sebesar 17.206.600. Oke, kalian enter dan udah 0 auto balance-nya. Oke, kalau udah boleh di record. Nah, itu dia untuk penginputan bukti memorial. Oke, udah selesai terkait penginputan.